kita masuk materi yang kedua. Mari kita akan terakhir tentang tantangan. Kemarin tantangannya apa saja ketika kita berbicara di depan? Ada internal itu dari diri itu apa saja? Itu biasanya bisa diantisipasi dengan menguasai. Sebelum kita lakukan presentasi, semalam kita harus dari eksternal. Kalau ada presentasi terus audienya itu cuma urutannya datanya itu sebenarnya presentasinya tidak berhasil. Ya, sekarang kita masuk materi yang baru yaitu tentang personal grooming. Kalian pernah dengar personal grooming? Belum? Sama sekali belum? Ya, personal grooming adalah cara seseorang merawat dan menjaga penampilan diri. Penampilan diri itu mencakup apa aja? Dan penampilan profesi. Jadi bagian dari ini personal grooming itu adalah citra diri dari profesionalisme. Mengapa personal grooming itu penting? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang kedua, memberikan kesan profesional, mempengaruhi kesuksesan karir, membangun hubungan profesional yang lebih baik dan menciptakan lingkungan sehat. Ketika kita penampilan sudah maksimal, kita itu akan menjadi salah satunya kita menjadikan saya percaya diri ya, kita tidak berubah dan kita berharap mencintai saudara sesuai, tidak terlalu melakukan kita kurang, itu menjadikan kita itu menjadi dan memberi kesan profesional. Ketika kita berpenampilan tadi rapi, yang sesuai dengan profesi kita, itu akan orang itu akan melihat kita itu profesional. Ya, contohnya misalnya guru, kalau misalnya itu ngajar pakainya jeans, apa yang akan terjadi? Kalian akan berpikir apa? Punya otak tidak ada apa-apanya dan asik penampilannya gitu. Karena kita melihat seseorang itu yang pertama itu dari membangun hubungan profesional lebih baik. Ketika penampilan kita itu meyakinkan, otomatis kita itu akan menimbulkan respect orang lain, itu akan respect mereka, respon anak akan merasa dia dari apa? Kita menciptakan lingkungan kerja yang positif. Seperti ini kalian berarti dinamakan profesional tidak? Kenapa? Menggunakan sesuai jadwalnya. Jadi ketika dilihat itu akan enak dipandang. Tapi coba kalau kalian misalnya pakai baju sederhana, itu kan akan mengganggu. Wah, ada yang pakai baju merah, ada yang pakai kuning, oranye, hijau yang besar. Maka kita itu akhirnya minimal kita sehari mandi berapa kali? Kalian mau berapa? Terus kalau sore habis itu kerja, aktivitas menjaga kebersihan gigi itu salah satunya itu dengan membuat atau membuat itu kira-kira sehari berapa kali? Idealnya berarti bangun itu sore, terus kalau mau pulang dari sekolah kalau mau tidur kemudian menggunakan deodoran
Kemudian sepatu bersih, jangan sampai sepatu hitam itu malah menjadi seolah-olah atau bahkan putih. Kemudian aksesoris sederhana, aksesoris perempuan yang sederhana itu cincin. Ya kalau kita bekerja, kalau kalian anak sekolah itu saya gunakan jangan. Oke, agar kalian lebih memahami lagi, akan ibu tanyakan video tentang personal. Nah, kalau kita sebelumnya sudah pasang buku-buku ya, kalau sudah action demikian disampaikan pesan-pesan. Nah, sebelumnya ibu akan jadi ibu sudah tayangkan video tentang personal group. Ibu juga sudah menerangkan sekarang kalian coba menyimpulkan satu-satu kamu benar mungkin seperti apa? Oke, menjaga penampilan diri biar terkesan profesional. Luna Maya, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau di pertama kalian itu seperti apa? Cerdas, cantik, berkelas, ya, pemain horor, terus kita itu 7 detik pertama ketika kita melihat seseorang itu kita akan merealisasikan orang itu beda-beda. Ibu tanyakan lagi gambar dulu. Dari bawah pemberani apa lagi anaknya Quraisy Zina apa lagi sukses ya, masih muda orang sukses penghasilannya sudah sampai bulannya sampai puluhan miliar. Makanya dia aman sekali ketika mau bersedekah. Kayaknya tidak saya. Ini tidak kalian kayak sini. Caranya gimana? Susah. Baru sekali saja sejak jauh itu tidak mau. Oke, barangkali ada pertanyaan? Oke, ya Mbak Ada, gimana? kalau misalkan di kelas ini teman-teman kita ada yang berbeda, apa yang harus dilakukan? Oke, kadang kan ada seseorang yang memang dari lahirnya itu dilahirkan itu hormonnya sangat berlebihan. Hormon sangat berlebihan itu bisa menimbulkan bau badan yang tidak enak. Misalnya itu tadi ketiaknya bau atau mungkin bau. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mungkin menyampaikan itu? Terkadang kan tidak semua orang bisa menerima masukan dari kita. Bahkan mungkin pikirannya kita malah cenderung menghina. Itu menurut kalian apa yang harus dilakukan? Coba Mbak Nara. Kalau menurut Mbak Nara punya teman yang seperti itu. Oh ya itu idenya Mbak Nara bagus sekali kok. Kirim surat secara diam-diam, jadi tidak usah dikasih nama. Itu nanti kan otomatis di rumah kan mungkin akan ada baca. Itu mungkin akan lebih mengena dibandingkan ketika kita tatap muka kemudian kita ngomong. Berdiri 5 atau 6 orang, dan nanti dalam kelompok itu ada ketuanya. Nanti kalian diskusikan sekelompok, yang satu kelompok satu siapa kira-kira kelompoknya Mbak Citra? Apa Mbak Nara? Mbak Nara. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Tentang kostum Mbak Citra. Kelompok 3 tata rias dan perawatan wajah. 3 ada
kebersihan dan kerapian gedung. Oke, kalian sekarang ngumpul ke kelompok masing-masing. Kalian diskusikan, kemudian itu kasih waktu 30 menit untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu mengenai pakaian dan aksesoris. Sebagai seorang siswi SMK Negeri 1 Tarakan, tentunya kita harus berpakaian yang rapi, baik, sopan dan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Nah, berikut adalah beberapa aturan atau cara yang akan saya paparkan. Satu adalah rapi. Sebelum dipakai seperti salah ini, tentunya harus disetrika terlebih dahulu agar jilbab, rok, dan baju itu terlihat rapi, enak dipandang ya teman-teman. Ya. Yang kedua ini adalah bersih. Setelah sudah digunakan, seperti dari Senin dan Selasa minggu kemarin, itu tentunya harus dicuci biar noda-noda yang ada itu bisa hilang dan baju itu bisa bersih kembali ya. Nah yang ketiga ini adalah wangi. Sebelum memakai baju, tentunya harus memakai deodoran dan parfum. Tadi pakai deodoran juga. Pakai ya teman-teman. Kasih wanginya kalau nggak pakai. Yang ketiga memakai parfum agar baju kita juga wangi ya. Nah yang keempatnya adalah menggunakan pakaian sesuai dress code harian. Setelah ini sudah sesuai dengan dress code kita hari ini. Pakai OSIS, jilbab putih, putih, ya berciput lagi. Nah, sepatunya juga hitam, pantofel. Nah, kalau ini adalah tidak bermake up ya teman-teman. Kalau suci tidak berdosa. Memakai baju yang tertata rapi, memakai ciput sih juga tidak seperti itu, dia hijabnya rapi sekali, masya Allah. Ya juga menggunakan aksesoris sederhana, contohnya jam tangan maupun kacamata. Masalah kan? Ya. Misalnya jam tangan maupun kacamata ya, bagi yang kita tahu mau aksesoris aja itu boleh kacamata. Yang penting kacamatanya jangan warna hitam, nanti kamu nggak bisa beli. Ya, gelap ya. Gelap ya. Nah, yang kedelapannya adalah tidak memakai sepatu putih. Kalau kita ini kan dilarang banget ya pakai sepatu putih teman-teman. Ya. Pakai putih, kita jangan sekali-kali pakai sepatu putih nanti diambil kulitnya. Jadi diambil beliau sepatu kita. Setelah ini sudah pakai pantofel hitam lah ya. Oke, jadi itu beberapa cara yang sudah saya paparkan bersama teman saya sebagai modeling. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan produknya.